Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan masalah kebijakan. Apa itu masalah? Dan marilah kita simak secara bersama terkait dengan bahasan ini. Ada beberapa penjelasan menurut para ahli terkait dengan masalah, khususnya masalah kebijakan dakwah atau masalah kebijakan dulu, nanti akan dirunut tentang kebijakan dakwah. Yang pertama, ketika berbicara masalah itu, menurut John mengungkapkan pada bukunya yang ditulis pada tahun 1984, dia mengatakan bahwa kebutuhan manusia yang perlu diatasi atau dipecahkan itu masalah. Sedangkan menurut Dan, berbicara tentang masalah itu adalah nilai kebutuhan, kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi yang dapat diidentifikasikan dan dicapai dengan melakukan tindakan publik. Menurut Anderson, masalah adalah kondisi dan atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat untuk perlu dicari cara penanggulangannya. Ini menurut Anderson. Untuk yang kedua, terkait dengan bahasan masalah, akan dibahas terkait dengan persoalan sifat masalah publik, termasuk di dalamnya sifat masalah dakwah. Yang pertama, bahwa sifat masalah itu saling ketergantungan, bahwa masalah satu dengan masalah yang lain itu sangat bergantung pada atau sangat berkaitan. Yang keduanya ini terkait dengan subjektif, maksudnya adalah masalah itu bisa saja dialami oleh seseorang atau kelompok tertentu atau organisasi tertentu atau agama tertentu, artinya subjektif. Untuk yang ketiga, ini terkait dengan artifisial, memiliki makna yang sangat mendalam bagi kelompok tertentu, seperti erat kaitannya dengan tentang subjektivitas itu sendiri. Masalah itu dinamis, artinya seiring dengan kehidupan manusia, masalah itu selalu ada dan selalu tumbuh berkembang, selesai, dan muncul kembali masalah yang lainnya. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang metode penanganan masalah. Metode penanganan masalah publik, dan masalah kebijakan. Ada beberapa analisis. Yang pertama, analisis snowball, sampling, dan survei. Di sini dibahas tentang bahwa analisis snowball ini berbicara tentang analisis ini merujuk pada upaya mengenali masalah dengan cara menanyakan kepada stakeholder atau staf-staf tertentu, fungsi-fungsi tertentu tentang isu masalah publik atau masalah dakwah tertentu yang telah menjadi masalah formal. Ini masuk dalam agenda pemerintah atau pengampu kebijakan untuk diselesaikan dengan kebijakan publik, termasuk di dalamnya kebijakan dakwah. Yang kedua, analisis klasifikasi. Analisis klasifikasi ini berbicara tentang upaya untuk mengelompokkan masalah-masalah publik atau masalah-masalah dakwah yang hendak dikenali dan di kategori-kategori tertentu sehingga memudahkan dalam analisis. Yang keempat, kita akan bicara terkait dengan analisis masalah, analisis klasifikasi masalah. Kerusakan gedung sekolah salah satu contohnya, untuk gedung madrasah. Apa masalahnya? Ini terkait dengan persoalan keyakinan, persoalan yang diyakini oleh penganut tertentu, khususnya adalah masalah haram. Bagaimana kebijakan pemerintah terkait dengan sesuatu yang haram itu? Yang kedua, bagaimana sistem jaminan untuk menjamin bahwa bagi umat Islam sesuatu yang haram itu ada jaminannya, atau kalau kita kenal hari ini dengan ada istilah dijamin halal. Ada alat jaminannya, artinya bisa jadi alatnya adalah kebijakan sampai runut
paling bawah pada tataran teknis. Ada pengawasan, dan itu pun juga dilakukan terkait dengan persoalan haram ini. Ada kebijakannya tentang peraturan tentang yang halal dan haram, ada sistem yang menjamin, ada alat jaminannya, termasuk juga pengawasannya. Untuk yang kelima, kita akan membahas tentang analisis bertingkat. Usaha mengetahui sebab-sebab masalah yang dapat dilihat dari setting permasalahan. Di sini kita akan bicara tentang salah satu contoh di sini adalah masalah secara general. Pasti di runut ada penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3. Anggap salah satunya di sini adalah ada masalah terkait dengan buku sekolah yang mahal. Yang masalah keduanya adalah penyebab keduanya buku tidak disediakan sekolah. Masalah yang ketiganya ini erat kaitannya dengan bisnis para guru. Kalau berbicara tentang persoalan sekolah, itu juga masalah. Ataupun juga penyebabnya adalah gaji guru kecil atau tidak anggaran, atau stok buku terbatas, distribusi tidak merata, terbatasan jaringan pemasaran, atau penerbit yang mencetak sedikit, kemampuan cetak dan modal terbatas, biaya produksi mahal, royalti penulis mahal, atau harga kertas mahal. Ini salah satu penyebab, salah satu rangkaian urutan-urutan dalam analisis masalah. Untuk yang keenamnya, kita akan bicara tentang brainstorming analisis atau analisis curah gagasan. Brainstorming ini berbicara tentang bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Teknik ini terkait dengan teknik mengidentifikasi masalah dengan mengundang para ahli. Jadi seluruh para ahli dikumpulkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Mengundang para ahli, terus stakeholder, akademisi, organisasi pemerintah, dan kelompok kepentingan, kelompok yang berkepentingan untuk membukakan pendapat tentang suatu masalah publik atau suatu masalah dakwah. Salah satunya erat kaitannya dengan contoh di atas tadi tentang sesuatu yang haram. Ada tiren kah, ada daging babi yang dicampur aduk dengan daging sapi dan lain sebagainya. Itu juga masalah-masalah. Ataupun bisa jadi problem-problem dakwah yang hari ini terjadi. Ada etika dai yang kurang sopan, atau etika dai yang saling mengejek satu sama lain, takfiri satu sama lain. Itu pun juga masalah-masalah dakwah. Yang selanjutnya ada analisis kaya perspektif. Apa yang dimaksud dengan analisis kaya perspektif ini? Adalah upaya mengenali masalah publik, masalah dakwah yang sedang dihadapi dengan cara membandingkan berbagai variasi atau pendapat dari berbagai macam perspektif. Salah satu contoh kebijakan-kebijakan dakwah yang pernah dilakukan atau yang dikeluarkan oleh para ulama terkait dengan seseorang yang mencuri, apakah dihukum potong tangan, dipenjara, atau hukuman lain yang membuat dia jera. Para ulama madhab atau pengampu kebijakan atau fikih kebijakan mengatakan bahwa ada yang mengatakan dengan dipenjara itu pun juga bagian dari proses penjeraan, atau tetap saja itu harus dipotong tangan sebagaimana terleg dari ayat Al-Quran itu sendiri. Para ulama berbeda pendapat, termasuk Imam Hanafi, Hambali, Maliki terkait dengan potong tangan itu sendiri. Selanjutnya analisis benchmarking. Analisis benchmarking ini adalah upaya untuk mengenali masalah publik yang sedang dihadapi dengan cara melakukan kajian-kajian atas masalah sejenis di negara atau tempat lain. Artinya begini, kalau kita ada masalah dakwah, maka untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi terkait dengan masalah dakwah yang terjadi di kita, maka kita melakukan proses dibanding atau melakukan perbandingan di negara lain dengan masalah yang sama. Untuk yang ketujuhnya, kita akan berbicara teori gunung es dan nanti akan dibahas lebih rinci. Teori gunung es ini adalah terkait dengan perubahan yang terjadi baik di lingkungan internal environment,
maupun lingkungan eksternal, environment yang dapat menimbulkan dampak atau yang memunculkan dampak, baik dikehendaki maupun tidak dikehendaki. Yang keduanya adalah salah satu metode mengenali scanning untuk memahami masalah, terus akibat yang terjadi atau akibat terjadinya perubahan lingkungan. Jadi karena perubahan lingkungan maka memunculkan masalah baru, baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal berupa teori gunung es. Ini erat kaitannya dengan teori gunung es. Untuk yang kedelapan, kita akan berbicara tentang unsur masalah-masalah. Apa itu unsur masalah? Unsur masalah di sini ada beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur event. Apa itu unsur event? Unsur event adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Peristiwa apapun yang erat kaitannya dengan peristiwa dakwah, peristiwa munculnya Habib lah, peristiwa munculnya takfiri lah, atau peristiwa munculnya takfiri atau apa yang hari ini sedang muncul itu adalah ekstremis. Ekstremis itu pun juga persoalan dakwah. Yang kedua, unsur pattern of behavior. Pattern of behavior ini erat kaitannya dengan unsur adanya kesamaan atau kecenderungan antara peristiwa satu dengan peristiwa lain yang terjadi di masyarakat. Kenapa ini penting dikaitkan untuk unsur pattern behavior ini? Karena masalah yang satu di daerah tertentu itu bisa jadi memiliki kemiripan dengan masalah yang tumbuh atau yang muncul di daerah tertentu. Yang selanjutnya adalah unsur sistemik struktur atau unsur struktur sistemik. Apa ini? Ini hubungannya antara peristiwa satu dengan peristiwa lain yang terjadi di masyarakat. Artinya jika ada masalah di satu tertentu atau di satu tempat tertentu, ini bisa disebabkan oleh beberapa masalah yang erat kaitannya dengan daerah itu di masalah yang lain. Bisa jadi seseorang mencuri. Yang pertama, apakah dia karena kebiasaan mencuri, atau dia bisa jadi kelaparan, atau bisa jadi dia ada yang menyuruh. Ini terkait dengan hubungan unsur sistemik struktur. Yang selanjutnya adalah unsur model mental. Kesimpulan dari hubungan peristiwa satu dengan peristiwa lain yang terjadi di masyarakat, dia adalah endingnya. Jadi kalau seseorang membuang sampah sembarangan, maka akan mengakibatkan banjir. Itu satu sama lain bisa disimpulkan. Atau jika seseorang melakukan kegiatan dakwah, akan tetapi yang terjadi adalah takfiri, atau bisa jadi bahasanya adalah ekstrim, maka akan menimbulkan masalah-masalah lain yang di kemudian hari bisa disimpulkan. Oke, baik, itu bahasan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan teman-teman sama-sama menyimak terkait materi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.